Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk pelajaran matematika dengan saya Pak Agus Muslim. Ya, sebelum kita membahas tentang materi persamaan dengan nilai mutlak yang sudah kalian minggu kemarin pelajari dan hari ini akan saya jelaskan lebih detailnya, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, bagaimana anak-anak, sehat? Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya. Dan hari ini sudah bangun tidur keadaan segar, bugar ya. Nah, kalian sehat semua. Pada kesempatan ini Bapak ingatkan kembali pesan Ibu tentang 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, itu supaya kita semua terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsep dari harga mutlak. Nah, tujuannya setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami apa itu nilai mutlak ya, apa itu konsep dari nilai mutlak. Yang kedua, kalian nanti akan mengetahui hubungan antara nilai mutlak dengan jarak ya. Nah, selanjutnya tujuan yang ketiga dari proses pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa menerapkan sifat-sifat harga mutlak pada penyelesaian persamaan dengan harga mutlak ya. Kemudian menerapkan juga konsep harga mutlak untuk menyelesaikan persamaan yang dua harga mutlak. Nah, menjelaskan pertidaksamaan harga nilai mutlak dan menentukan solusi dari persamaan nilai mutlak. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Walaupun penjelasan ini mungkin akan singkat karena kita juga menggunakan YouTube ya, sehingga untuk ngedit kuota lah kan. Nanti juga kita akan coba membahas soal yang pada minggu kemarin sudah saya tugaskan kepada kalian karena kita samakan. Apa itu nilai mutlak atau harga mutlak ya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari barangkali kita sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan jarak ya. Nah, misal kita ingin menghitung berapa jarak kota Bandung ke kota Jakarta, kita ingin menghitung jarak kota Bandung ke kota Yogyakarta ya, atau dari Yogyakarta ke Surabaya itu berapa meter atau berapa kilometer. Nah, dalam kaitannya jarak ya, dengan pengukuran antara dua tempat atau antara dua benda ya, timbullah sesuatu keistimewaan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang jarak, nah ini keistimewaan jarak itu tidak ada yang negatif ya, nilainya selalu positif. Sama mungkin dengan masalah yang lain, contohnya adalah volume. Jadi volume itu selalu nilainya positif, nggak ada yang nilainya negatif. Nah, begitupun jarak. Jadi jarak itu selalu nilainya positif ya. Contoh jarak Bandung ke Jakarta, yaitu selalu nilainya positif. Misalkan jaraknya 140 km. Nah, itu kan jarak. Tidak ada jarak yang negatif. Nah, nggak ada yang jaraknya misalkan begini ya. Jarak dari Bandung ke Majalaya negatif 5 km enggak ya. Nah, itu jadi itulah keistimewaan dari nilai jarak. Jadi jarak itu selalu bernilai positif. Jadi secara khusus dalam matematika untuk memberikan jaminan ya, sesuatu itu nilainya selalu dia positif ya, bahwa memberikan jaminan ini bahwa sesuatu itu bernilai jarak itu dia bernilai positif ya. Diberikanlah suatu pengertian yang sering kita namakan dengan harga mutlak. Jadi sesuatu ya yang memberikan jaminan yang bernilai positif ya, itulah yang disebut dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu adalah
selalu dia bernilai positif ya. Jadi harga mutlak atau nilai mutlak adalah suatu konsep ya, suatu konsep dalam matematika yang menyatakan seluruhnya bernilai positif. Jadi selalu dia bernilai positif. Jadi secara matematis pengertian harga mutlak itu adalah setiap bilangan real ya yang ditulis dalam simbol X ialah nilai positif dari X dan negatif X ya. Nah, jadi kalau saya punya nilai mutlak dari X ya X, nilai mutlak dari negatif X ya X gitu ya. Nah, kita akan merancang konsep harga mutlak dengan suatu bilangan real X hubungannya dengan konsep secara geometri dari X ke 0. Nah, mungkin wah ini gambarnya tidak kelihatan ya, tidak kebaca mungkin ya. Tapi mungkin di kalian yang sudah download, itu ada ada gambar ya secara geometri bagaimana jarak dari titik P ke C, di mana C-nya itu adalah titik 0 ya, P-nya itu 3, atau titik Q. Kalau titik Q dia ada di sebelah kiri C dan titik P dia ada di sebelah kanan C ya. Di mana titik Q dengan C itu jaraknya adalah di sana adalah Q-nya berada di negatif 3 sedangkan C-nya 0. Maka jarak antara titik C ke titik Q itu adalah 3. Jadi kita bicara jarak. Jarak antara titik Q ke titik C itu adalah 3. Jarak dari titik C ke titik P itu 3 juga. Ya. Walaupun yang membedakannya, kalau dari C ke Q itu adalah dia sebelah kiri C, dan dari C ke P itu dia sebelah kanan. Tapi kalau kita tanya jarak, berarti dia selalu nilainya positif. Nah, ya, jadi jarak itu dia selalu bernilai positif ya. Nah, kesimpulannya jadi jika X ke 0 itu adalah X untuk X lebih besar dari 0 ya, dan X nilai mutlak dari X sama dari negatif X adalah X untuk X lebih kurang dari 0 ya. Nah, itu konsep jarak. Jadi jarak itu biasanya dia menggunakan menggunakan tandanya itu adalah garis ya, garis kanan dan garis kirinya dia pakai garis lurus ya. Nah, mungkin nanti akan saya berikan gambar yang ini contoh ya. Nah ini ya, ini jarak ya. Nah ini. Jadi simbolnya ini ada di sini ya. Pada gambar kalian itu dia terlihat ya. Saya diperbesar ya. Nah ini ada pada gambar kalian. Nah ini dia ada kanan kirinya itu adalah tanda garis ya. Nah, garis bukan kurung ya, tapi garis ya, garis lurus. Kanannya garis lurus, kirinya garis lurus. Nah, itu menunjukkan nilai mutlak ya atau jarak ya. Nilai mutlak atau jarak ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita langsung ke, kalau lebih enaknya ke Google Classroom ya yang kalian coba saya, ini enggak ada ya. Nah, coba saya ini lagi ya. Kita lanjut ke halaman 10 ya. Bagaimana kita atau kita lanjut ke contoh-contoh soal atau pembahasan soal bagaimana menyelesaikan jarak ya. Nah, jarak. Saya ambil dari contoh soal yang kalian kerjakan minggu kemarin ya. Nah, ini. Dari minggu kemarin kalian, nah ini ya, ini dari minggu kemarin. Nah, kita lihat bahasanya, contohnya memang di modul juga sudah ada ya. Nah, tapi ini kita lihat langsung ke pembahasan soal yang kemarin. Kita lihat ya, nomor satu itu ya, rumusnya nomor satu itu ya. Bentar ya, saya ambil dulu soalnya. Nah, di nomor satu itu di sana sudah saya tuliskan nilai mutlak. Nah, ini dibacanya adalah nilai mutlak dari 2 negatif akar 3. Jadi karena di kanan dan kirinya ada garis lurus ya di sini, maka cara pembacaannya adalah nilai mutlak dari 2 dikurangi akar 3 adalah, nah ini sama dengan berapa ya? Kita tahu ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa nilai mutlak itu sama dengan jarak, dan jarak itu selalu nilainya positif. Nah, ini contoh ya.
Jadi kalau nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Jadi kalau saya punya nilai mutlak dari 3, yaitu sama dengan 3. Nah, juga kalau saya punya nilai mutlak dari negatif 3, yaitu sama dengan 3 juga. Ya. Nah, jadi ingat tadi bahwa nilai mutlak itu nilainya selalu bernilai positif. Jadi kalau saya punya nilai mutlak atau harga mutlak dari 3, ya 3. Harga mutlak dari negatif 3, ya 3. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita dapat kesimpulan nilai mutlak dari 3 sama dengan nilai mutlak dari negatif 3, yaitu 3. Nah, kembali kita ke soal. Bagaimana kalau sekarang saya punya nilai mutlak dari 2 negatif akar 3, berarti 2 negatif akar 3 itu sama dengan positif ya. Positif dari 2 dikurangi akar 3. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. Jadi positif 2 akar 3 ya. Nah itu ya. Nah itu. Jadi 2 dikurangi akar 3 jawabannya adalah positif 2 akar 3. Itu ya. Oke. Jadi ingat ini jaraknya. Pak, saya misalkan saya punya, ini saya ambil contoh lagi. Misalkan saya punya akar nilai mutlak dari 18 ya. Dan jawabannya ya kita tulis 18 ya. Kalau saya punya nilai mutlak dari negatif 20, maka jawabannya adalah 20 ya. Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya. Sekarang bagaimana menyelesaikan nilai mutlak bentuk lain? Contohnya, jika saya punya X kurang dari 1, maka nilai mutlak ya, nilai mutlak dari X dikurangi 1 adalah, nah ini ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini saya misalkan ya. Misalkan X-nya saya ganti dengan 0. Kenapa 0? Karena 0 itu kurang dari 1 ya. Bilangan yang kurang dari 1 dan soalnya 0. Nah, maka yang X ini ya, yang X ini saya ganti dengan 0. Jadi nilai mutlak dari 0 dikurangi 1, ya ini ya, 0 dikurangi 1, itu adalah 0 dikurangi 1 kan negatif 1. Jadi nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Nah, itu ya. Nah, oke, kita ambil contoh yang lain. Saya ambil contohnya X-nya negatif 1. Kalau saya masukkan X-nya negatif 1, maka yang nilai X min 1, itu saya ganti X-nya dengan negatif 1. Ya. Nilai mutlak dari negatif 1 dikurangi negatif 1, sekarang negatif 1 dikurangi 1, itu adalah negatif 2. Karena ini tandanya sama ya, negatif-negatif jadi bertambah. Ya. Jadi negatif, nilai mutlak negatif 2. Nilai mutlak negatif 2, nah kita tahu tadi contoh yang nomor 1. Nah ini, nilai mutlak 20 sama dengan 20. Berarti nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Gitu ya. Nah, contoh terakhir misalkan ya. Saya ganti X-nya dengan negatif 2. Karena negatif 2 itu kurang dari 0. Ini ya, kurang dari 0 ya. Maka negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3. Berarti nilai mutlak negatif 3 adalah 3. Oleh karena itu, ya, ini kan sama saja dengan ini kalau X-nya 0, maka X min 1-nya adalah 1. Kalau X-nya min 1, X min 1-nya adalah 2. Itu kan sama dengan artinya X ditambah 1 ya. X tambah 1 atau gimana? X ya. Berarti X gimana? X min X tambah 1 atau kalau misalkan X-nya ya, X-nya negatif 1, maka ini akan menjadi 1. Kalau X-nya 0, berarti ini kan 1. Kalau X-nya ya, kalau X-nya negatif 1, negatif 1, maka di sini kan menjadi 0. Padahal 0 di sini tidak ada. Ya. Oke, kita coba. Kalau X-nya 0 min 1. Kalau X-nya 0 min 1. 1. Oh ya, ini harusnya nih. Ya. Kita coba dengan rumus ini ya. Di sini 1. Di sini X. Ya. Nah, ini dikurang ya. Coba kita coba ya. Nah, sama nggak dengan ini? Kita coba nih. X-nya 0. 1 dikurangi 0, 1 ya. Kalau X-nya 1 ya.
Nah, ini saya buatkan lagi ya. Ini kalau sekarang dia pakai rumus ini ya. Kita coba dengan menggunakan rumus yang bawah. Kita coba dengan rumus X dikurangi 1 dikurangi X ya. Nah, nih 1 dikurangi X, sehingga kalau X-nya 0, nah ini saya ganti ini rumusnya ya, saya ganti dengan 1 dikurangi X. Nah, berarti di sini saya punya 1 ya. Nah, ini 1 ya dikurangi 0 ya. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1, sama dengan yang atas ya. Nah, kita coba, kita ganti dengan yang semua ya. Kita ganti ya. Kita ganti juga semua. Oke. Ya. X-nya sekarang saya punya X-nya negatif 1 ya. Nah, kurang dari 0 kan. Maka di sini akan yang terjadi adalah 1 dikurangi X-nya kita ganti dengan negatif 1 ya. Oke. Maka yang terjadi adalah 1 ditambah ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini sama dengan yang di atas ya. Nah, ini sama dengan di atas. Jadi kalau yang di atas kita ambil X-nya 0, 0 dikurangi 1 negatif 1. Harga mutlak negatif 1 1. Nah, kalau ini kita cari jawabannya. Nah, ini sama atau ekuivalen dengan apa? Kalau misalkan X1, kalau kita misalkan ambil pilihannya adalah B rumusnya B ya, 1 dikurangi X. Nah, ini sama ya. 1 dikurangi X, X-nya saya ganti dengan 0, 1 dikurangi 0 adalah 1. Kalau X-nya saya ganti dengan negatif 1, maka 1 dikurangi negatif 1, yaitu ini yang terjadi adalah 1 ditambah 1 jadi 2. Ini kan kalau X-nya saya ganti dengan 2, maka yang terjadi adalah 1 dikurangi negatif 2, maka 1 tambah 2 jadi 3, sama dengan yang atas. Jadi, rumus nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi X. Ya. Jadi, rumus dari nilai mutlak X atau nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi X. Ya, itu jawabannya yang B. Ya. Boleh kalian lihat. Berikutnya nomor 3 ya. Nomor 3, wah ini lumayan ya. Nah, nomor 3 itu ada rumusnya nilai mutlak dari nilai mutlak akar 3. Nilai mutlak ya. Dari nilai mutlak negatif 3 dikurangi nilai mutlak 2 dikali 3 min 5 adalah, nah kita coba dulu ini ya, 3 dikurangi min 5 itu negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 dikali 2 itu negatif 4. Nah, kita coba nilai mutlak dari negatif 3 itu 3. Nilai mutlak dari negatif 4 itu kan 4 ya. Nilai mutlaknya 4. Oh, saya gantilah ini ya. Saya langsung ini ya. Ini adalah 4 ya. Nah, tuh ya. 4 ya. Karena nilai mutlak dari 4 adalah 4. Maka 3 dikurangi 4 ya. Jadi 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1 ya. Ini negatif 1 ya jawabannya ya. Nah, jadi negatif 1 atau 1 ya. Oke. Jawabannya harusnya negatif 1 ya. Oke, kita coba ini 2, negatif 2, ini jadi negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 itu adalah 4. 3 dikurangi 4, ya ini harusnya negatif 1 ya. Jawabannya harus 1 dikurangi 4 itu negatif 1 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Ke nomor 4, wah ini soalnya juga sama ya. Nah ini 13, tetap 13 ini negatif 1 dikurangi 4. Jadi negatif 5 ya, negatif 5 sorry ya. Jadi negatif 5 ya. Negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5. Aduh deh, saya buatkan dulu begini ya. Nah, supaya tidak bingung Pak, saya buatkan dulu begini ya. Oke, saya bikinkan dulu begini. Di sini jadi oke, ini bikinkan. Ini. Oke, ini jadi di sini jadi 5 ya, nilai mutlak 5 ya. Nilai mutlak 5 dikurangi 3 ya. Oke, ini sudah ya.
Oke gitu ya. Nah, oke, sekarang saya bikinkan lagi supaya ada jalannya kelihatan juga ya. Nah ini ya. Nah ini nilai mutlak 5 jadi 5 ya. Kemudian ini 3 ya, karena dia 3 tetap 3 di sini. Nilai mutlak 8 itu jadi 8 ya. Ini 8 ya. Saya bikinkan ini 8 ya. 8 ya. Nah ini udah masuk ini semua. Jadi ini 13 dikurangi 3 10, 10 kurangi tambah 5 15, 15 dikurangi 8 ya. 15 dikurangi 8 itu 7 ya, 7 ya. Ini 7 ya. 7 atau betul ya? 7. Ini 11 ya. Yang ini jadi 18. 18 dikurangi 11 ya. Sorry ya. Ini 11, 18 kurang 11 ya 7 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, untuk setiap X ya, untuk setiap X anggota, ini anggota ya, E seperti E ya, harusnya seperti E. Untuk setiap X anggota dari R, maka berlaku nilai mutlak X. Nah ini ya. Nah ini kan kita tahu untuk setiap bilangan real ini definisi ya. Di modul yang sudah kalian ambil kemarin di Google Classroom sudah definisi di sana untuk setiap bilangan real X, harga mutlak dari X ya ditulis nilai mutlak ini. Maka ini kan positif X dan negatif X. Maka di sini jawabannya adalah plus minus X ya. Jadi jawabannya adalah plus minus X. Nah, ini definisi ada plus, ada X. X untuk lebih besar dari 0 dan X untuk lebih. Oke, kita lanjut. Untuk setiap A, B anggota bilangan real, maka berlaku. Nah, untuk X ya. Ini untuk X lebih besar dari 0 ya. Nah, untuk X lebih besar dari 0 atau kita tuliskan jangan X ya. Yang lebih besar dari 0-nya, tetapi A dikurangi B lebih besar dari 0 ya gitu ya. A lebih besar A dikurangi B lebih besar dari 0, maka yang berlaku A dikurangi nilai mutlak A dikurangi nilai B adalah A kurangi B. Kan ini ya. Nah ini di sini. Jadi kalau X akan bernilai positif kalau X lebih besar dari 0. Nah ini definisinya ya. Ini X. Nah, X akan X kalau X-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau saya punya X-nya adalah A min B lebih besar dari 0, A min B lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A dikurangi B sama dengan A dikurangi B. Ya. Sama dengan ini ya. Jadi kalau saya punya A dikurangi B kurang dari, nah kalau kurang dari di sininya ada min. Nah berarti di sini nilai mutlak A dikurangi B, maka di sini akan terjadi min A dikurangi B. Maka yang terjadi adalah hasilnya adalah B dikurangi A. Ya, nah ini kita bandingkan ya. Nah, kalau saya punya coba dengan negatif B nilai mutlak B dikurangi A. Kalau B dikurangi A, saya ganti di sini B dikurangi A untuk lebih besar dari 0, maka ini B dikurangi A. B dikurangi A itu sama dengan ini. Ya. Nah, kemudian untuk X ya, untuk A kurang di B kurang dari 0, maka ini adalah B nilai mutlak B dikurangi A sama dengan negatif B dikurangi A, maka sama dengan A dikurangi B. Maka pernyataan ini sama dengan yang di atas ya. Jadi jawabannya adalah nilai mutlak dari A dikurangi B sama dengan nilai mutlak B dikurangi A ya. Sama dengan yang di atas ya. Itu jawabannya yang B. Berikut saya ambilkan contoh soal nomor 3 ya, nomor 7 ya, nomor 7. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5x plus 1 sama dengan 3. Bagaimana menyelesaikannya? Menurut definisi tadi dikatakan, ini definisi nilai mutlak ya, bahwa nilai mutlak dari X, X-nya itu bisa macam-macam, 5X, kalau di sini contohnya X-nya adalah 5X plus 1. Kalau di sini kan nilai mutlak dari X. Jadi kalau kita bandingkan 5X plus 1, nah, berarti di sini saya punya nanti 5X. Nah, nih.
Kalau di sana X lebih besar dari 0, maka kalau nilai mutlak 5X plus 1, berarti 5X plus 1 lebih besar dari 0. Ya, nah di sini ada 3 ya. Jadi menurut definisi bahwa 5X plus 1 sama dengan 3 jika X-nya 5X plus 1 lebih besar dari 0 kan? Nah, ini kan dia akan bernilai positif ya ini. Ya. Jadi oke, saya tuliskan dulu ya. Saya tuliskan supaya kalian paham ya. Saya tuliskan dulu seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke. Di definisi dia mengatakan bahwa ya X ya, dia akan bernilai positif ya jika X lebih besar dari 0. Nah, gitu ya. Nah, ini dia akan bernilai positif. Nah, ya. Nah, oke, oke ya. Kalau sekarang ini dia definisi ini ya ini. Nah, ini. Itu pada sama dengan ya. Oke, ada sama dengan di bawahnya bikinkan aja ada sama dengannya. Oke, karena di keyboardnya tidak ada sama dengan kecuali kalau saya pakai aplikasi equation pasti ada sama dengan nanti ya. Ini ada anggaplah ada sama dengan di sininya ya. Nah, ini. Jadi kalau nilai mutlak X lebih besar sama dengan akan menilai X jika X-nya lebih besar. Jadi kalau sekarang ini nilai mutlak di dalam ininya adalah X, berarti di sini X. Tapi kalau di sininya di dalamnya 5X plus 1, maka yang ini akan dia berubah juga. Dia akan seperti ini kan. Nah, nih. Nah, kita coba ya. Dia akan ya. Jadi kalau di sininya di dalamnya adalah 5X, maka di sini juga akan 5X ya. Di sini akan 5X juga. Maka ini juga akan untuk X lebih besar dari untuk 5X lebih besar dari 0 ya. Sekarang kita step by step ya. Nah, kalau di sininya adalah 5X ya plus 1. Nah, contoh ya, 5X plus 1. Maka di sini dia akan positif plus 1. Di sini 5X plus 1. Nah, gitu ya. Nah, sebaliknya nih kalau negatif ya. Coba kita contoh ambil yang negatif ya. Nah, nanti kita yang negatif coba ya. Jadi itu menurut definisi yang di atas. Jadi kalau 5X plus 1 sama dengan 3. Ini kebetulan kalau di sini ada plus 3 ya sama dengan 3. Maka 5X plus 1 sama dengan 3. Jika 5X plus 1 lebih besar dari 0. Maka ini akan 5X sama dengan yang satunya dia pindah ruas ke sini lah gitu ya. Nah, ini jadi 2. Akibatnya X sama dengan 2 per 5. Ada nggak 2 per 5? Ada, nomor 7 itu 2 per 5 itu pilihan kanannya di 2 per 5 itu di A dan di C ya. Nah, oke, tapi satu lagi berapa? 4 per 5 atau negatif 4 per 5? Kita coba ya. Jadi di atas, nah ini ya, saya coba ya. Nah ini ya kita coba untuk mencari jawaban harus 2 ya karena definisinya kan ada 2 tadi ya. Kalau X-nya ini akan negatif X. Kalau ya ininya adalah kurang dari ya. Nah, nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Maka di sini kalau 5X, maka di sini negatif 5X. Di sininya adalah kurang dari gitu ya. Nah, ini juga sama, dia akan negatif. Kebetulan kan, nah ini karena ada 2 di dalamnya. Nah, ini harus pakai ini ya. 5X min plus 1. Berarti min 5X plus 1. Jika nah ini dia lebih kurang dari 0 ya, kurang dari ya. Oke. Oke ya. Maka dia akan seperti ini akibatnya ya. Dia akan seperti ini akibatnya. Nah, ini ya. Ini menjadi 5x min 1. Nah, ini jadi seperti itu ya. Nah, kalau di sini enggak dia di sininya enggak berubah ya. Karena ini kada ada min ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini 5x plus 1 tadi sama dengan 3. Jadi min 5. Nah, ini kita tinggal pindahin aja yang ini ya. Yang ini kita pindahin aja ke sini. Ya. Nah, jadi min 5x ya, min 1 sama dengan 3. Berarti 5x ya, 3-nya ke sini, minnya pindahkan dia ke sini ya. Nah, ini ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini ya. Nah, ini.
Jadi jawabannya 4. Jadi negatif 4 per 5. Jadi jawabannya itu ada di C. Jadi X-nya ada 2, yaitu 2 per 5 dan negatif 4 per 5. Oke. Oke, sekarang kita coba nomor 8 ya. Oke, kita coba nomor 8 ya. HP itu himpunan penyelesaian dari 3X plus 4 sama dengan negatif 5. Ini sama ya. Jadi sama modelnya dengan mengerjakan yang seperti ini yang tadi ya. Oke, kita coba lagi ke sini. Nomor 8. Yang mau definisi oh, betul gak mana yang itu ya. Nah ini ya. Nah ini kita coba ya. Kalau di sini X-nya ini ikut aja nih. Ini 3X ya. 3. Di sini 3. Nah, berarti di sini juga 3 ya. Kan gitu ya. Ini 3. Nah, kalau nanti kalian kalau mengerjakan, kalau sudah paham nggak, langsung aja begini ya. Langsung aja ke yang ketiga ini ya. Berarti di sini 3, di sini saya ganti dengan 4 ya. Sorry ya, sorry. Ya, ini 4, sini 4 ya. Di sininya berarti 3, di sini 4 ya. Nah, sini 3, 3, ini 4 gitu ya. Oke, jadi nanti yang ini ya, ini monitornya ya yang jelek. Ini 3x plus 4, ini 3x plus 4, di sininya ada min 5 ya. Nanti ini 4-nya pindah ke sini jadi min 4, jadi di sini jadi min 9, jadi 3x min 9, jadi akibatnya x-nya 3 ya. X-nya 3. Oke, ada x-nya 3, ada itu x-nya 3 di A dan di B ya. Nah, jawabannya ada A dan B yang 3. Oke. Berikutnya, ya ini saya langsung ya, yang minnya tinggal ininya ditambah min ya, ada 2. Jadi ini hasilnya ada 1 per 3. Jadi 1 per 3 ya. Jadi ada 1 per 3 dan min 3 ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Ya, gimana Pak? Wah begini, jangan pusing. Kita sama saja dengan yang tadi ya. Nah, cuma ini ada dia beberapa alternatif ya, karena di sini dia nilai mutlak, di sini juga dia nilai mutlak dua-duanya. Maka alternatifnya kan tadi saya mengatakan definisi, berarti jika 2x ya. Nah, ini kan saya buatkan dulu begini. 1 ditambah 2x min 2 ya. Nah, saya bikin ini 1, ini 1 dikurangi 2. Nah, jadi min 1 ya, min 1. Jadi 2x min 1 ini dia pindahkan di sini. Maka saya punya nilai mutlaknya dia seperti ini ya. Nah, dia nilai mutlaknya dia seperti ini. Berarti di sini ada nilai mutlak. Jadi kita kerjakan jika 2x-nya 2x min 1-nya lebih besar dari 0. Yang ini dia lebih besar dari 0. Maka dia dua-duanya akan bernilai positif kan? Nah, ini dia dua-duanya bernilai positif. Ya. Nah, maka akan kita dapatkan X-nya 8. Oh, X-nya 8 ada nggak? Negatif 8 tidak ada ya. Oke. Berikutnya kemungkinan ada 2X. Nanti kalian hitung lagi. Betul nggak negatif 8? Takut jangan-jangan salah nanti ya. Sehingga tidak ada jawabannya gitu ya. Nah, coba aja dulu ya. Kalian coba aja dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, 2X min 1 lebih besar dari 0, sementara di sininya adalah 3X min 7 kurang dari 0 gitu ya. Jadi ada yang lebih besar, dia kurang dari sekarang. Jadi kalau ini kurang dari 0 berarti di sini positif ya. Ini positif, yang ini dia negatif ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dia X-nya dia pindahkan ke sini, asalnya min jadi plus, yang ini yang asalnya min 1 jadi plus. Jadi di sini min 6, di sini 5. Jadi min 6 per 5. Ada nggak min 6 per 5? Tidak ada. Oke. Sekarang yang ini kurang dari 0, sementara yang ini lebih besar dari 0. Jadi ada beberapa kombinasi ya. Yang ini pindahkan ke sini, hasilnya adalah negatif 6 per 5. Ada nggak negatif 6 per 5? Tidak ada juga ya. Nah, lanjutkan lagi ini ya. Ini kurang dari berarti jadi ini jawabannya negatif 8. Jadi jawabannya tidak ada ya. Jadi D, himpunan kosong ya. Karena tidak ada yang di sana jadi himpunan kosong ya. Nah, kita jawabnya himpunan kosong. Sama ya, dan nomor 10. Nah, itu
untuk nilai mutlak ya, bagaimana cara menyelesaikannya, maka oleh karena itu kalian pelajari dengan sebaik mungkin ya, baca dengan seksama ya, supaya kalian tanyakan, boleh melalui WA ya di grup, atau nanti kalian ini di YouTube boleh kalian nanya. Nanti di YouTube saya akan selalu kalian periksa ya, bagaimana siapa yang bertanya ataupun siapa yang kurang paham ya. Nah, jadi silakan kalian tonton YouTube ini ya untuk penjelasan nilai mutlak ya. Termasuk contoh yang kemarin. Nah, ini lebih banyak pembahasan contoh yang kemarin saya berikan di Google Classroom untuk kelas matematika ini ya. Baik, mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini ya. Kalian hari ini cukup nonton YouTube saja, pahami dengan sebaik mungkin ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi penjelasan saya ketika kalian belajar normal atau tatap muka, jadi sama saja lah gitu ya. Oke. Nah, jadi saya ingatkan kembali ingatkan kembali supaya kalian tetap berada dalam sehat walafiat ya. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak ya. Itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita segera bertemu ya, bertatap wajah, bertatap muka untuk pembelajaran matematika ke depan ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, supaya channel ini ya bisa terus membuat video-video pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih, jangan lupa ya kalian tonton dan kalian subscribe ya, supaya dan loncengnya, supaya kalian nanti setiap ada materi dari saya nanti akan ada pemberitahuan ya ke YouTube kalian otomatis ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih ya. Hari ini mungkin tugasnya hanya menonton ya. Silakan kalian bikin komentar di YouTube-nya dengan absennya di YouTube. Jadi kalian buat tuliskan nama kalian dan kelasnya ya. Nama, kelas, dan nomor filmnya di YouTube di kolom komentar. Dan saya nanti akan baca. Kalau itu bisa kalian absen, harus ya, harus wajib. Kalau tidak komentar, berarti kalian saya anggap tidak hadir, gitu ya. Nah, itu dari saya. Ya, jangan lupa ya, subscribe-kan dan juga ya. Nah, terima kasih. Semoga kita semua sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyakit atau pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di waktu atau di kesempatan yang lain ya. Terima kasih.